Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Anda menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Penyelenggara Negara kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Adapun tema yang kita bahas hari ini adalah mengenai pro kontra Raperda RT/RW Kaltim tahun 2022 dan 2024 yang mendapatkan sorotan serta pernyataan publik yang cukup kritis terkait dengan bagaimana akhirnya penyelesaian ini diselesaikan di tahun 2022. Namun ternyata beberapa hal terdapat cacat prosedural dan juga substansial. Itulah yang akan kita bahas pada Dialog Publika hari ini dan bersama kita sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama beliau adalah Ketua Pansus Raperda RT/RW Provinsi Kalimantan Timur, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bang Baharudin Demo. Selamat sore Bang Bahar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga bersama kita dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Ibu Rahmawati Al-Hidayah. Selamat sore Bu Rahma. Selamat sore. Ya. Dan juga untuk membahas tema kita kali ini dengan perspektif yang berbeda bersama Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, ada Mbak Yohana Tiko. Selamat sore Mbak Yohana. Selamat sore Mas. Iya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tema kita kali ini, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti prolog yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi berikut ini. Dari beberapa rancangan peraturan daerah yang tengah disusun oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, satu rancangan peraturan daerah yang cukup mendapat sorotan publik adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kaltim tahun 2022-2042. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya Raperda tersebut merupakan rencana perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kaltim tahun 2016-2036. Selain untuk menyesuaikan dengan keberadaan ibu kota Nusantara, perubahan RT/RW Kaltim juga merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghendaki agar pemerintah provinsi melakukan penyesuaian penyusunan RT/RW. Salah satunya adalah dalam hal pengintegrasian tata ruang matra datar RT/RW dan matra laut RZWP3K menjadi satu produk hukum berupa peraturan daerah. Meskipun ditargetkan selesai di tahun 2022, proses pembentukan Raperda RT/RW Kaltim tahun 2022-2042 hingga kini masih mendapat penolakan oleh sebagian pihak, diantaranya oleh Walhi Kaltim, Jatam Kaltim, Pokja 30, dan Aman Kaltim yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim. Penolakan terjadi karena perumusan Raperda RT/RW Kaltim tahun 2022-2042 dinilai bermasalah secara prosedural dan substansial. Secara prosedural, penyusunan Raperda tersebut dianggap tidak serius dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Sementara secara substansial, Direktur Walhi Kaltim, Yohana Tiko, mengungkapkan jika pembahasan Raperda RT/RW Kaltim ini tetap dipaksakan sampai pengesahan, maka dalam kurun waktu 5 tahun mendatang akan menjadi senjata pemusnah bagi wilayah kelola rakyat dan ruang hidup Kaltim. Penolakan oleh sebagian pihak tersebut menandakan bahwa ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut pada Raperda RT/RW Kaltim tahun 2022-2042, mulai dari apa sebenarnya maksud penyelenggara pemerintahan daerah melakukan perubahan terhadap RT/RW Kaltim, bagaimana komitmennya dalam melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembentukannya, bagaimana substansi RT/RW Kaltim ke depannya, hingga apa saja catatan koalisi masyarakat sipil dan akademisi terhadap prosedur, pembentukan, dan substansi RT/RW Kaltim
tahun 2022-2042? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi hari ini. Tema yang kita bahas pada Dialog Publika hari ini adalah pro kontra Raperda RT/RW Kaltim tahun 2022-2042, Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan TVRI Kaltim. Saya mulai dari Bang Bahar. Bang Bahar, dikatakan ini sebenarnya harus dikebut di bulan Desember 2022. Apakah memang nyatanya seperti itu atau apa yang sebenarnya sedang terjadi di Pansus sendiri? Ya, terima kasih dan kepada pemirsa TVRI, terima kasih atas ininya. Mudah-mudahan banyak yang nonton ini. Iya, iya. Pertama begini, jadi kalau dilihat tahapannya sekitar 1 bulan yang lalu, draft revisi ini masuk ke DPR. Dan DPR bersepakat, teman-teman di DPR itu untuk bersepakat membentuk pansus. Tapi memang dalam tahapan itu ada hal yang sebenarnya tidak lengkap yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dia menyerahkan itu hanya ada 2. Pertama adalah peta dasar dan dokumen draft raperdanya. Sementara kajian lingkungan hidup strategisnya itu tidak diserahkan. Nah, pada saat kami memulai mendiskusikan, ya kami menolak kalau itu dianggap itu awal tahapan, karena pemerintah ini tidak menyerahkan secara utuh. Dan itu juga diperkuat oleh PP 21 tahun 2021 bahwa pemerintah itu harus menyerahkan 3 dokumen itu. Nah, ternyata pemerintah pada saat diserahkan 2 dokumen itu, kajian lingkungan hidup strategisnya ini masih berproses di Kementerian ATR. Nah, pada saat berproses itu ternyata juga butuh waktu yang hampir sekitar kurang lebih 20 hari, awal Oktober itu baru pemerintah menyerahkan ke DPR. Dan kejar-kejaran sifatnya sistemnya ya. Oke. Nah, sehingga waktu itu ya saya sempat bilang ke teman-teman, ini kita tidak menghitung pada saat diserahkan ke draft itu karena ini juga belum lengkap gitu. Nah, saat ini setelah draft itu diserahkan dan Pansus sebenarnya sudah melakukan beberapa diskusi. Pertama memanggil seluruh kabupaten kota, 10 kabupaten kota kita panggil karena salah satu yang menjadi poin itu pemerintah mengatakan bahwa mereka sudah bersepakat dengan 10 kabupaten kota. Yeah. Tapi faktanya ternyata pada saat kita memanggil 10 kabupaten kota ini ya masih banyak juga masukan-masukan yang diserahkan ke Pansus yang pada saat diskusi itu dia menyerahkan dokumen-dokumen itu. Nah, setelah itu juga kita melakukan mengundang misalnya para pengusaha gitu ya. Ada di sektor perkebunan, ada sektor pertambangan dan pemukiman. Dan bersama dengan juga kami mengundang teman-teman NGO, ada Walhi, Jatam, Aman, dan termasuk beberapa LSM yang lain. Sebenarnya tujuan kami memanggil ini, Pansus ini kan tujuannya mendengar ya, masih ada nggak masalah atau masih ada nggak persoalan yang sebenarnya belum tercover di draft Raperda ini. Ternyata memang banyak. Oke. Apa yang disampaikan teman-teman Wali ya saya kira juga benar adanya karena keterlibatannya juga tidak terlalu maksimal saya lihat di sini. Baik, oke. Sebelum ke narasumber berikutnya saya ingin menyapa dulu rekan-rekan mahasiswa yang juga nanti akan bergabung memberikan respon dari pernyataan ataupun juga membahas Dialog Publika hari ini. Ada Audi Awal, kemudian juga bersama Rahmat Indrawan Sidik, juga hadir Intan Huzaifah Nur Rahma dan Nabila Aulia Ansanti. Selamat sore teman-teman, semoga nanti juga bisa memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh sejumlah narasumber. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami nanti hingga selesai acara.
Oke, saya lanjut lagi. Bu Rahma, apa yang kalau dari perspektif hukum sendiri melihat dari apa yang disampaikan tadi, ini baru sebulan, kemudian begitu diserahkan dokumennya pun juga tidak lengkap, bahkan akhirnya pusat baru menyerahkan 20 hari setelahnya. Ini kan pastinya sudah dari awal sudah sangat tidak prosedural. Betul. Tanggapan Bu Rahma sendiri? Ya, jadi saya ingin flashback ke belakang dulu gitu ya. Ya. Sebelum dilakukan revisi, sebenarnya sebelumnya itu dilakukan yang namanya peninjauan kembali. Oke. Jadi diatur di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang kemudian aturan turunannya telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya lahirnya PP 21 tahun 2021 yang kemudian turunannya ada Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seharusnya kajian peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemerintah itu kan berdasarkan beberapa tahap-tahapan. Mulai dari evaluasi, lalu kemudian kesesuaian, dan terakhir penilaian. Nah, dari peninjauan kembali ini muncullah rekomendasi apakah ini akan dicabut atau seperti apa. Nah, hasil dari peninjauan kembali dimohonkan kepada Menteri untuk diberikan rekomendasi revisi. Nah, saya melihat dalam prosesnya begitu PK atau peninjauan kembali dari dokumen Perda RT RW yang ada di Kaltim memang direkomendasikan untuk dicabut. Nah, disitulah kemudian masuk nih dokumen yang harusnya disiapkan oleh pemerintah, oleh eksekutif, masuk ke legislatif, kan begitu alurnya. Nah, maka kita melihat di dalam Permen ATR 11 2021, kalau kita melihat dokumen PK yang ada itu masih menggunakan Permen ATR yang lama, nomor 7 tahun 2016, memang kajian-kajian yang harus dilakukan itu adalah kajian-kajian yang sesuai dengan fakta yang ada di Kalimantan Timur. Harusnya kan seperti itu. Nah, saya belum tahu, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Bahar begitu ya, bagaimana kemudian proses-proses itu sudah dilakukan oleh pemerintah lalu kemudian masuk ke DPR. Karena sebenarnya dalam regulasi terkait dengan tata cara penyusunan, lalu terkait dengan penataan penyusunan ruang itu sendiri sudah ada tahap-tahap itu. Bahkan di dalam PP 21 2021 disampaikan proses revisi pun mengikuti tahap-tahap yang ada di dalam proses penyusunan. Nah, memang Undang-Undang Cipta Kerja ini memudahkan begitu ya. Jadi PP 21 2021 itu bahkan memberikan batas waktu yang ya kalau dalam kajian kita tuh itu sangat terbatas gitu, 18 bulan dari pembahasan sampai kemudian ke pengesahan. Nah, dari informasi di media kita menyaksikan nih seolah-olah dituntut nih Desember harus disahkan gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat di regulasi menyediakan range waktu sekitar 18 bulan dari proses awalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau dari teman-teman wakil sendiri, Mbak Yohana, apa yang menjadi kritisi paling mendasar sekali? Ada dua hal ya terkait prosedural dengan juga substansi gitu. Pertama, catatan kita terkait memang dalam Ranperda RT-RWP ini masih di dalam konsiderannya memasukkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, padahal Undang-Undang Cipta Kerja ini ada putusan MK 91 gitu ya, di mana memang tidak dibolehkan gitu membuat aturan turunan di bawahnya sampai itu dilakukan revisi dan revisi itu disahkan sebagai undang-undang. Nah, jadi ini kita anggap dia cacat dalam prosedural. Yang kedua adalah terkait pelibatan publik secara aktif dalam perumusan, penyusunan gitu ya, tata ruang ini. Karena apa? Karena ini berkaitan sendiri terhadap ruang hidup masyarakat gitu ya, terhadap keselamatan masyarakat gitu. Tapi mereka tidak dilibatkan secara aktif. Nah, kami saja kemarin yang diundang dalam FGD ya, FGD draft Ranperda RT-RWP ini diberikan waktu 4 hari untuk mengerti, memahami, mempelajari gitu isinya ya. Okay. 501 halaman draft itu. Ranperda itu. Okay. Hanya diberi waktu 4 hari. Dan itu hanya draft Ranperda ya, tidak dibarengin dengan KLHS-nya gitu ya. Jadi kan prinsipnya itu ketika kita yang diundang, ketika kita ingin memberikan masukan yang valid gitu ya, kita harus menerima dokumen itu secara lengkap, kita juga harus diberikan waktu yang layak gitu ya, tidak hanya 4 hari gitu, kejar deadline jadinya. Nah, yang substansi itu adalah soal revisi RT-RWP ini dia tidak berkeadilan ruang dan juga tidak memenuhi yang namanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kenapa? Karena proporsi antara fungsi lindung dan fungsi budidaya itu lebih besar fungsi budidaya ya.
Jadi dari luasan 15 juta hektar itu budidaya fungsi lindung tuh hanya 2 juta hektar dan budidaya itu 13 juta hektar. Nah, di dalam fungsi budidaya ini pun itu mengalami ketidakadilan ruang antara wilayah kelola masyarakat dengan industri ekstraktif gitu. Nah, kita bisa lihat di lampiran peta jaringan mineral dan batubara, itu satu provinsi Kalimantan Timur tertutup oleh jaringan mineral dan batubara. Jadi kecuali yang IKN ya, IKN itu tidak masuk. Nah, jadi ruang hidup kita gitu, wilayah kelola masyarakat tadi yang fungsi lindung yang 2 juta tadi gitu ya, rumah-rumah kita gitu, itu masih dimungkinkan untuk adanya izin pertambangan karena semuanya tertutup oleh secara tata ruang ya, dalam revisi RTRWP itu tertutup oleh jaringan mineral dan batubara. Jadi ya kita makanya itu kenapa Walhi bilang bahwa ini akan menjadi senjata pemusnah di 5-10 tahun mendatang gitu ya. Karena ini besar penggunaannya untuk industri ekstraktif. Yang dimana kita tahu dalam Perda 1 tahun 2016 itu aja membawa bencana ekologis banjir gitu ya, yang terjadi setiap tahunnya. Kalau BPBD bilang itu 60% bencana ekologis itu karena banjir. Hal yang kedua adalah di dalam pelepasan kawasan hutan, pembukaan secara masif, itu membuat Kalimantan Timur itu menjadi satu provinsi peringkat paling atas atau peringkat 1 terpanas suhunya di Oktober 2021, sekitar 38,4 derajat Celcius gitu ya. Akibat kerusakan lingkungan itu tadi. Ya, ini akibat pembukaan secara masif tadi. Nah, ini sudah menunjukkan sebenarnya bahwa dengan proporsi budidaya yang dikedepankan untuk industri ekstraktif gitu ya, itu sudah memperlihatkan contoh-contoh bencana ekologis gitu, mau naiknya suhu, terus kemudian banjir yang setiap tahun. Nah, harusnya dengan revisi ini menjadi sebuah momentum ya bagi pemerintah provinsi ini untuk memang memperbaiki itu atau menjawab permasalahan itu gitu ya, mengurangi atau bahkan meniadakan yang namanya banjir itu. Tapi kalau melihat secara proporsi lebih banyak untuk industri ekstraktif sekarang, maka kita ya itu kenapa Walhi bilang ini menjadi senjata pemusnah. Oke. Bang Bahar, ditanggapi dulu Bang, tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Walhi. Sebenarnya kan kalau diserahkan secara partisipasi publik kan harusnya tidak akan seperti ini ya begitu Bang Bahar. Jadi begini, kalau di pansus itu sejak kami terbentuk ini sebenarnya pertama kami bikin statement begini bahwa kami akan membuka semua data maupun membuka siapapun yang akan datang ke teman-teman. Jadi harapan kami sebenarnya tidak mesti harus diundang. Tapi kalau ada persoalan yang ingin disampaikan, kami 24 jam aja. Teman-teman pansus itu terbuka karena rakyat ini kan, kami ini kan wakil rakyat. Jadi kami tidak menutup bahwa ini nanti ada undangan baru hadir. Tapi maksud saya adalah hari ini kan masih dalam berproses ya. Siapapun, mau rakyat, mau lembaga, mau akademisi, ayo bantu pansus ini dalam rangka untuk apa sih yang harus sama-sama kita kritisi bersama. Yang pasti kami pertemuan-pertemuan di DPR maupun di mana kami membuka. Tadi rapat internal ya saya bilang hadir gitu. Nah sehingga apa yang disampaikan Mbak Tiko sebenarnya itu masukan bagi kami dan hari ini kami menyampaikan bahwa kalau masih ada hal yang ingin disampaikan, saya hanya bilang silakan WA saya atau silakan datang ke DPR, tinggal bikin waktu kapan kami akan menemani teman-teman untuk bersama-sama karena kami tidak ingin juga mensahkan ini menjadi masalah bagi kami, itu catatan kami. Nah yang disampaikan juga Bu Rahma ya saya bersyukur karena memang kalau kita mau lihat jadwal pemerintah Desember kami minta disahkan gitu kan. Iya. Tapi bagi kami ini kan sudah diserahkan ke pansus. Pansus loh dong yang ngatur, bukan kami yang ngatur kami gitu. Tapi kami akan melihat itu. Yeah. Misalnya sekitar tanggal 14 November ini nanti di Jakarta sudah mau linsek, pembahasan lintas sektor. Tetap pansus juga dipanggil, tapi
kami kan juga belum bersepakat dengan pemerintah. Ada yang namanya kesepakatan substansi, belum. Karena kami akan masih belajar terus. Bayangkan yang disampaikan Mbak Tiko misalnya 500 lebih. Belum lagi kajian lingkungan hidup strategis 1061. Ini pun juga pelan-pelan kami pelajarin, dan kami juga sangat terkendala dengan aktivitas di DPR yang lain gitu kan. Nah, yang disampaikan Bu Rahma sebenarnya kami berterima kasih kalau di situ tertera juga di PP 21 tahun 2001 bahwa pembahasan itu bisa sampai 18 bulan karena sebenarnya tidak harus sampai ini ya. Karena kan PP itu sebenarnya solim. Kalau bicara solim ya saya di mana-mana saya bilang solim karena kami dibatasin. Bicara urusan rakyat apalagi urusan laut dan urusan darat ini nggak bisa dong tiba-tiba kita harus dibatasin seperti begini, karena masih banyak saya kira masukan-masukan yang harus kami dengar. Kalau kabupaten kota saya harus sampaikan clear, karena semua mereka sudah bersepakat dengan pemerintah provinsi dan mereka juga ada masukan-masukan ke kami dan semua kami catat. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat sipil dan teman-teman yang lain yang harus kami dengar hari ini. Dan percaya saja bahwa kami tidak menutup ruang itu untuk berdiskusi. Kami memberikan waktu yang seluas-luasnya. Kapan teman-teman mau datang silakan WA, dan insya Allah selama saya masih ada di Kaltim, saya pasti akan menemani teman-teman untuk berdiskusi. Pansus juga punya suara, punya kekuatan penuh untuk juga mengatur untuk hal ini kepada pemerintah, Bang Bahar. Iya, PP itu bilang begini. Nanti kita lanjut lagi Bang Bahar di sesi berikutnya, Bu Rahma dan juga Mbak Yohana juga bersama teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggara Negara, kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur membahas tema mengenai pro kontra Raperda RT RW Kaltim tahun 2022-2042. Nah, sebelum ke rekan-rekan mahasiswa, saya ingin mendengar juga tanggapan dari Bu Rahma, apa yang tadi disampaikan sebenarnya. Mbak Yohana sebenarnya sudah sangat jelas substansinya,
bahkan dari proseduralnya ada beberapa hal, bahkan tadi yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau begitu sebenarnya Bu Rahma, apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan Pansus di Karangpaci sebenarnya yang bisa Baik. dilakukan untuk Saya kira mereka? tadi pernyataannya Iya. Bang Bahar harus dicatat ya pemirsa Iya, gitu ya. Masyarakat Kaltim harus mencatat itu sebagai sebuah komitmen bahwa DPR Kaltim tidak akan begitu tergesa-gesa mengesahkan ini. Iya. Kenapa? Karena RT/RW ini berkaitan dengan ruang hidup yang disampaikan oleh Mbak Tiko. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa catatan para akademisi pun sama. Tadi sudah disampaikan bahwa DPR itu terbuka, termasuk kami. Kami ketika mengakses dokumen itu sangat terbuka dengan Pansus gitu ya. Jadi ketika minta data itu langsung dikasih. Dan dari data-data itulah kami melakukan kajian. Nah, catatannya bahwa secara substansi memang masih banyak sekali yang harus kita pikirkan. Kami mencatat bahwa ada satu permasalahan mendasar yang disampaikan oleh Mbak Tiko tadi terkait dengan ruang pertambangan. Jadi ini bermuasal dari revisi Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Nah, dalam pasal 1 angka 28A disebutkan bahwa ruang gitu ya, hukum pertambangan itu adalah seluruh ruang darat dan laut yang merupakan satu kesatuan di bumi Indonesia, kan begitu. Sehingga ini menjadi legitimasi bahwa karena perizinan itu sudah diserahkan kewenangannya kepada pusat, jadi legitimasi bahwa pusat boleh mengeluarkan izin dimanapun, di ruang manapun, meskipun daerah berkomitmen tidak mau mengeluarkan izin misalnya. Nah, ini akan terjadi di Balikpapan misalnya gitu ya, ketika kemudian komitmen tidak mau ada izin minerba, tapi dengan adanya pasal ini memberikan legitimasi bahwa boleh gitu. Nah, ini masalahnya di mana? Karena ada pemisahan peta. Tadi sempat diskusi dengan Bang Bahar, ada pemisahan peta pertambangan dengan RT/RW. Ini bahaya. Sangat bahaya bagi ancaman ruang hidup kita gitu. Kenapa? Karena seolah-olah gitu ya antara ruang tanah gitu ya dengan tambang itu terpisah. Dan ini sangat mengancam gitu ya. Termasuk terkait dengan pemukiman. Kalau kita lihat di RT/RW, dan ini juga bermasalah di undang-undangnya, Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang pemukiman, memaknai bahwa pemukiman itu adalah lebih dari satu rumah. Sekarang kita lihat Kaltim. Apakah kemudian Kaltim dengan ciri khasnya gitu, kita akan melakukan satu rumah, akan beda lagi rumah. Nah, kalau itu kemudian tidak bisa dikatakan sebagai kawasan pemukiman, maka itu bisa diberikan izin usaha, entah itu perkebunan atau pertambangan. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Makanya ketika kemudian Bang Bahar tadi bilang bahwa akan berhati-hati mendengar semua pihak, ini menjadi satu komitmen besar. Kenapa? Karena ada banyak catatan-catatan substansi yang memang harus didengarkan. Nah, tadi kita dapat dua gitu ya, bagaimana kemudian soal pemukiman dan pertambangan. Nah, yang ketiga adalah soal lahan pertanian, pangan berkelanjutan. Ketika ada IKN, saya yakin bahwa akan terjadi perubahan besar bagi lahan. Nggak mungkin kan semua lahan itu tetap akan menjadi lahan pertanian. Kenapa? Karena dengan naiknya harga tanah gitu. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena perda kita terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu sudah dicabut gitu, sudah direvisi begitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi PR besar bagi Kalimantan Timur. Dan ketika kita cross check di RT/RW memang tidak ada terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ada adalah alokasi pertanian. Nah, jadi perlu ada penetapan terkait dengan hal itu. Jadi kalau tadi dikatakan apa yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan adalah semua pihak melakukan kritik terhadap perda RT/RW ini. Jadi memang harusnya ada pemerintah hadir di sini ya, jadi bisa melakukan hak jawab begitu. Tetapi artinya bahwa apa yang kita lakukan sekarang, DPR menjadi mata dan telinga rakyat gitu ya, yang semuanya harus diserahkan kepada DPR. Saya kira begitu. Itu sebuah catatan komitmen juga Bang Bahar. Nanti kita akan lanjut lagi. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang sudah siap untuk memberikan respon, Audi Awal, Rahmat Indrawan Sidik, Intan Huzaifah Nur Rahma, dan Nabila Aulia Ansanti. Silakan teman-teman. Ya, salah satunya silakan kami coba tampilkan untuk merespon apa yang dibahas oleh sejumlah narasumber di studio. Silakan. Dari Audi Awal. Ya Pak, saya izin masuk. Oke, dengan Audi Awal ini. Assalamualaikum. Ya, oke, saya silakan. Pak. Oke, silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Audi Awal, apa substansi yang ingin disampaikan? Singkat saja. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, saya mau merespon terkait bahwasannya RT/RW ini kita lihat tadi pembahasan di awal adanya cacat formil. Nah, itu yang menjadi dasar pertanyaan saya yang pertama, yaitu apa yang menyebabkan sebenarnya pengerjaan ini sampai cacat formil, padahal kita bisa tahu apakah kekurangan dari respon berbagai pihak terkait Raperda RT/RW ini, atau memang
kekurangan dari publikasian terhadap Raperda RT/RW ini, karena jujur saja saya dan rekan-rekan mahasiswa agak sulit untuk merespon RT/RW ini karena kami tidak mempunyai draftnya atau mungkin cukup terbatas draftnya. Nah itu menyambung juga pertanyaan kedua, apa yang menjadi alasan bahwasannya ini cukup sulit untuk kami cari draftnya gitu Pak. Dan yang terakhir, apakah revisi RT/RW Kaltim ini karena sebagai seorang mahasiswa saya mungkin berbicara secara realistis dalam rangka menyesuaikan RDTR IKN dapat mengurangi banjir kronis di Samarinda. Itu yang menjadi pertanyaan saya untuk merespon ketiga narasumber Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dari Audi Awal ada Rahmat. Rahmat, jika ingin merespon juga Rahmat, silakan apa yang ingin Rahmat sampaikan. Barangkali khusus kepada misalnya anggota Dewan atau tim Pansus. Silakan Rahmat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya akan merespon bahwasannya kita tahu rancangan peraturan daerah terkait RT/RW ini menuai pro kontra, yang mana sejak 2016 pro kontra itu sudah ada ya. Jadi mengenai cacat prosedural atau substansial, jadi saya lebih ke proseduralnya, tidak melibatkan masyarakat yang terlibat. Kita tahu bahwa pembentukan atau rancangan undang-undang itu harus melibatkan masyarakat yang terlibat. Jadi saya ingin bertanya mengenai 3 poin, ruang pertambangan, permukiman, dan lahan pertanian. Jika Perda RT/RW ini tetap direvisi, tetap dilakukan pembahasannya sampai pengesahan, revisinya selesai, dan tahap pengesahan. Jadi saya ingin bertanya apa dampak yang akan ditimbulkan oleh Undang-Undang RT/RW ini jika sudah terjadi pengesahan bagi wilayah Kaltim, khususnya wilayah-wilayah yang mana masih banyak hutannya seperti Kabupaten Berau, Sangatta, Kutim misalnya, Kukar, dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Baik, dampaknya. Terima kasih Rahmat, dan untuk teman-teman lain nanti akan kami bagikan lagi waktunya. Nah, saya ingin ke Mbak Yohana. Mbak Yohana, ditanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Audi Awal. Tadi dikatakan ini cacat formil dari prosedural tidak terpublikasi, bahkan rekan-rekan mahasiswa pun juga tidak bisa mengakses. Ya. Tapi dari awal Bang Bahar bilang nggak apa-apa kok, kita welcome aja kok untuk segala masukan. Boleh ditanggapi untuk ruang diskusi yang biasanya tertutup ini, kenapa menurut Mbak Yohana sendiri? Ya, karena memang ini dipaksa cepat begitu ya untuk dia disahkan gitu, biasanya begitu. Karena kita juga terkejut ya, ini kok tiba-tiba langsung pembahasan draft ranperda. Langsung kepada pembahasan gitu ya? Ya, pembahasan draft ranperda gitu ya, belum pada dokumen RT/RWP-nya gitu. Nah, sepemahaman kita bahwa itu harus ada dulu pembahasan terkait dokumen RT/RWP-nya gitu ya, sehingga kita bisa memberikan masukan secara lengkap begitu, dan kemudian itu dinaikkan ke ranperda begitu. Nah, tapi tataran itu kita belum mendapatkan terkait kapan disusunnya nih dokumen RT/RWP sampai final, sampai maju ke draft ranperdanya gitu. Nah, itu kan yang kita tidak tahu gitu, di mana dipublisnya. Itu kan harusnya ada publikasi gitu ya. Website kah apa begitu, media-media massa misalnya, itu bisa dipublis di situ. Nah, itu yang kenapa kita bilang cacatnya tapi tidak terlibatnya publik gitu ya. Nah, yang kedua kita bilang cacat itu karena memang masih memasukkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan MK 91 bahwa memang tidak boleh memasukkan membuat aturan turunan di bawahnya ketika dia tidak direvisi dan disahkan menjadi undang-undang kembali gitu ya. Nah, itu yang disebut kenapa itu cacat prosedural, dan kenapa bisa terjadi ya, ada kepentingan gini. Karena kita bisa lihat ya, draft ranperdanya saja kita analisis pelan-pelan begitu. Tapi begitu di lampiran terakhir, jaringan mineral dan batu bara seluruh Kalimantan Timur tertutup oleh itu, kecuali IKN. Kepentingan ini yang harus
Nah, kepentingan ini yang digarisbawahi bahwa itu dibutuhkan sangat cepat begitu. Oke. Nah, kepentingan dalam RT/RW, Ya. sebenarnya ini harus dipastikan oleh pansus gitu ya. Lagi-lagi kita tidak kemudian memojokkan pansus gitu ya, karena memang draftnya bukan dari pansus gitu kan, tapi memang dari eksekutif. Tapi maksud saya dan Mbak Tiko, kepentingan yang dimaksud di sini adalah dari awal akademisi selalu mengatakan bahwa Undang-Undang 3 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemudian sekarang ada revisi RT/RW, hati-hati dengan adanya penumpang gelap. Siapa penumpang gelap ya? Tadi kepentingan-kepentingan pengusaha di sana. Nah, karena itu kalau mungkin saya boleh lanjutkan gitu ya terkait dengan pertanyaan soal dampak dan kemudian resiko, saya melihat bahwa belum ada pembacaan soal kondisi existing kita gitu ya. Ini kita nggak tahu di luar hujan atau enggak gitu kan ya. Tapi kalau di kampus begitu di kelas kita ngajar lalu kemudian hujan, kita cepat-cepat bubarin kelas gitu. Kenapa? Karena kita mau buru-buru pulang. Kalau nggak cepat kita kejebak banjir. Nah, apakah kemudian situasi seperti ini sudah dipotret dalam RT/RW kita? Nah, lagi-lagi saya melihat bahwa dalam dokumen RT/RW yang ada yang menimbang ya, konsideran menimbang itu lebih banyak bicara soal adanya IKN yang kemudian menjadi dasar berubahnya RT/RW ini. Padahal kalau kita lihat kajian dari peninjauan kembali RT/RW ini adalah harusnya dampak lingkungan itu. Makanya apakah kemudian kita merenung nih RT/RW yang ada nanti itu apakah memang akan mengurangi banjir? Apakah akan memastikan pemukiman aman? Apakah memastikan bahwa tidak semua tidak semua kemudian menjadi lahan tambang? Nah, ini menjadi pertanyaan besar dan ini menurut saya sebelum bisa dijawab jangan buru-buru disahkan gitu Bang Bahar. Bang Bahar, kita tahan dulu. Bang Bahar sudah nggak sabar untuk merespon supaya ini nggak termakan durasi. Saya ingin ke Intan dan juga Nabila. Jika ingin merespon juga, teman-teman, Intan dulu, silakan Intan, apa yang Intan soroti dari RT/RW ini sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menanggapi sedikit, jadi mengenai Raperda RT/RW ini memang yang saya tahu merupakan sebuah rancangan perda yang mengedepankan tata kelola wilayah pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, artinya Raperda RT/RW ini harus benar-benar fokus dalam melihat berbagai permasalahan yang ada, terutama di Kalimantan Timur. Apalagi ini berkaitan langsung dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan harus kita ingat bahwasanya kondisi geografis yang berbeda antara wilayah Kalimantan Timur ini perlu pertimbangan lebih lanjut dalam menyusun rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara. Jadi misalnya kita ambil contoh terdekat yang tadi disebutkan bahwa salah satu contoh permasalahannya yang terjadi di wilayah Kota Samarinda, yaitu banjir yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Sedangkan kita saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Adapun jika Raperda RT/RW ini tetap disahkan, apakah adanya Raperda RT/RW Kaltim ini bisa menjamin terwujudnya tata ruang di wilayah yang baik atau bisa menjadi solusi dan mampu mengurangi permasalahan tata kota di wilayah Kalimantan Timur. Terakhir saya izin menambahkan sedikit, jika memang Raperda RT/RW ini guna mewujudkan tata kelola wilayah yang baik, maka seyogyanya harus diimplementasikan dengan baik mengenai prinsip transparansi dan partisipasinya, misalnya melalui konsultasi publik yang terbuka, dikarenakan Raperda RT/RW ini merupakan salah satu bentuk rangkaian dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, hal sekecil apapun, baik itu mulai persiapannya maupun penyelenggaraannya, untuk pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara ini harus melibatkan peran dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan. Nabila, silakan ditanggapi juga Nabila, apa yang ingin Nabila sampaikan terkait dengan Raperda ini sendiri. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menurut saya adanya revisi RTW ini kan sebagai bentuk momentum besar karena ada tujuan terkait dengan pembangunan IKN. Berarti ini adalah momentum juga buat kita bisa merevisi agar rencana tata ruang wilayah ini bisa diperbaiki lebih baik. Tapi melihat dengan adanya beberapa prosedural cacat formil dan secara substansi masih kurang tepat, maka ini dikhawatirkan akan menjadi bumerang untuk daerah Kaltim sendiri gitu Pak. Karena mau bagaimanapun juga rencana tata ruang ini harus dipersiapkan dengan baik gitu. Apalagi melihat RT/RW yang saat ini masih berlaku masih ada sering tumpang tindih antara lokasi satu untuk pemukiman dengan adanya pertambangan dan sebagainya. Jadi yang mungkin jadi pertanyaan saya, apakah ada evaluasi terkait dengan RT/RW yang saat ini masih berlaku untuk kemudian bisa diperbaiki di RT/RW yang mungkin saat ini akan direvisi? Oke,
Terima kasih Nabila, saya bisa menangkapnya apakah ada evaluasi nanti bisa ditanggapi. Ya Bang Bahar, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Iya, pertama adalah menyambut baik apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini. Pertama saya malah mengajak, kalau mau teman-teman mahasiswa itu bikin forum gitu kan, bedalah RT RW ini. Dan insya Allah kami datang. Itu satu yang saya mau jaminkan ke teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah jaminan saya bahwa pada saat disampaikan bahwa data itu susah didapat, sekarang dia minta, sekarang juga dapat. Saya sampaikan ke teman-teman. Juga masalah transparansi informasi yang disampaikan. Jadi yang menarik itu kan salah satu tenaga ahlinya di Pansus itu adalah alumni Fakultas Hukum. Dan saya bilang kasih akses sebesar-besarnya siapapun teman-teman. Di situ juga ada mantan Direktur Walhi, mantan Direktur Jatam. Jadi sebenarnya kalau kami Pansus ini berharap betul bahwa teman-teman ini ayo kita diskusi bareng-bareng gitu. Karena kami juga membaca dengan begitu besar halamannya, ya kami juga jujur sampaikan bahwa tidak sanggup dengan ini. Tapi membaca substansi-substansi dari diskusi itu ya alhamdulillah kita lakukan. Nah saya juga mau sampaikan menyangkut misalnya persoalan banjir, apakah ini bisa menjawab. Kalau kita melihat sebenarnya begini, saya pun juga mengkritisi kajian lingkungan hidup strategis karena kemarin kami panggil pembuatnya. Pembuatnya ada teman-teman dari UMUL dan beberapa akademisi, ada yang dari Lambung Mangkurat dan yang lain. Kritik saya adalah dia tidak tegas. Di kajian lingkungan hidup strategis itu dia tidak tegas. Misalnya gini, kalau ini ada jalan dia hanya bilang mempertimbangkan bahwa ini kalau dilewati akan begini dampak. Abu-abu jadi abu-abu. Ya? Saya bilang, kenapa enggak bilang kita tidak boleh? Ya, bilang aja tidak boleh. Dia juga tidak mau kan biasa. Mohon maaf, ini pekerjaan. Kalau bilang tidak boleh nanti ada mungkin yang marah. Gitu. Jadi pembuatnya saya kritik. Saya jujur bilang sama teman-teman, kenapa kita tidak bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh? Anda selalu saran-saran aja gitu. Nah, jadi yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini sebenarnya kalau mau membaca apa yang dia sampaikan itu sebenarnya dia terjawab sebenarnya di kajian lingkungan hidup strategis. Di Samarinda itu akan begini, begini, begini. Tapi adalah sekali lagi saya mau bilang jawaban-jawaban itu adalah juga tidak terlalu tegas. Bahwa ini banjir akan terkurangi dan enggak. Begitu. Tidak ada jaminan sebenarnya. Yang disampaikan sahabat saya Tiko sebenarnya persoalan cacat prosedural ya insya Allah ini juga kita akan sampaikan nanti pada saat bertemu dengan kementerian bahwa kalau acuannya itu melanggar ini loh. Kan ini nih pendapat dari banyak teman ini kan kita dengar nih. Dan saya akan sampaikan nanti di teman-teman Pansus, jadikan itu menjadi catatan dalam rangka pada saat berdiskusi dengan Jakarta. Karena dalam beberapa waktu ini memang kita diajak untuk berdiskusi. Nah itu satu. Kedua, yang membuat kendala juga di Pansus itu misalnya kita banyak mengundang, tapi banyak juga yang tidak hadir. Misalnya BIK yang khusus membuat peta dasar. Ada hal yang menarik yang dibikin, karena kenapa? Data terbaru dari BIK ini yang harus dipakai. Padahal data terbaru itu menggeser jauh dari bibir pantai. Sudah berbeda ya? Iya, sudah berbeda. Dulu di RT RW dan RZ itu sudah ditetapkan misalnya di sini. Tapi sekarang dengan data baru itu maju. Saya mau tanya apa dasarnya dimajukan? Karena pada saat dimajukan kami menemukan bahwa banyak kegiatan-kegiatan di sini ilegal. Kalau pakai ini melanggar semua. Nah, dibikin itu. Maka pertanyaan saya, apa yang melatar belakangnya Anda bikin ini? Kalau ada aturannya, oke kamu bisa ikut. Tapi kalau tidak, kami ingin kembali ke semula. Oke, nanti kita lanjut lagi nanti Bang Bahar, Bu Rahma dan juga Mbak Yona. Tetaplah bersama Dialog Publik, kami akan segera kembali.
jaga Indonesia Raya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing si bantu manikam di joget sama di kota di dalam lari si bang jula si bang jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bersama TVRI Kalimantan Timur. Di sisa-sisa waktu kita, Bu Rahma, menanggapi kondisi yang terjadi. Ini kan sebenarnya dampak-dampak itu sudah tergambar jelas. Walhi sudah memberikan statement ini bisa menjadi senjata pemusnah massal di 10 tahun ke depan. Tentunya harus ini menjadi pertimbangan dan kritisi yang penting bagi pusat sendiri. Tanggapan Bu Rahma? Ya. Perda yang ada, mulai pasal 41. Pasal 41 sampai ke bawah itu adalah peruntukan ruang untuk perkebunan, pertambangan, budidaya, gitu ya, kemudian kehutanan dan seterusnya. Nah, awalnya ketika baca raperda saya agak surprise gitu. Kenapa? Karena terjadi penurunan yang sangat luar biasa untuk area pertambangan. Yang tadinya 5,2 juta hektar itu hanya menjadi 50.000 sekian. Ya. Wow, teman-teman saya mahasiswa juga tadi mengkritisi ya pemukiman pertambangan di beberapa daerah lain. Saya agak kaget kenapa loh, ini kok susut banget nih area tambangnya Kaltim menjadi 50.000 sekian. Ternyata di belakang layarnya itu ada skenario yang justru membahayakan yang saya sebutkan tadi. Bahwa dalam Undang-Undang 3 2020 justru mengatakan seluruh ruang ini adalah kawasan pertambangan. Ini yang sangat berbahaya dan ini yang harus betul-betul digarisbawahi oleh teman-teman Pansus dan juga masyarakat Kaltim karena ini berhubungan dengan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kawasan hutan gitu ya. Hutan produksi itu juga turun dari 6, juta sekian menjadi 5,9 juta sekian. Dan ini juga harus kita kritisi, jangan sampai kemudian polanya sama nih. Polanya sama dengan pertambangan tadi. Di RT RW kelihatan turun drastis tetapi tidak. Nah, yang juga kelihatan turun itu adalah kawasan geologi yang tadinya 300.000 sekian hektar hanya menjadi 14.000. Nah, ini yang harus betul-betul juga menjadi catatan teman-teman di Sangkulirang Mangkalihat, kawasan Kars yang ada di Kutim dan seterusnya, ini juga harus memelototi begitu ya ini. Jangan sampai kemudian kita kecolongan lagi. Saya ingin bilang bahwa RT RW 2016 itu nggak sempurna gitu. Banyak sekali catatan kita di situ, tapi jangan sampai mengulang sejarah bahwa di RT RW yang kemudian akan dirubah ini justru kembali melegitimasi adanya penghancuran ruang bagi Kalimantan Timur. Saya kira begitu. Oke. Mbak Yona, apa yang bisa Mbak Yona tanggapi? Ya, saya sepakat dengan Bu Rahma ya bahwa memang Perda 1 tahun 2016 itu sih sudah banyak masalah yang akhirnya itu terjawab gitu ya dalam kondisi saat ini. Nah, jangan sampai memang Ranperda ini menjadi lebih parah gitu. Bahkan nanti masyarakat Kaltim tidak tahu jadi pengungsi kemana gitu ya, karena semuanya wilayah-wilayah itu ruang hidup kita sudah rusak, ruang hidup kita bukan hanya rusak, tapi itu diperuntukkan untuk pertambangan secara besar. Jadi kemana masyarakat Kaltim akan mengungsi ke depan gitu, karena semua ruangnya diambil untuk pertambangan. Nah, hal yang kedua adalah ya kita
ingin meminta juga komitmen Pansus begitu dan akademisi-akademisi. Satu-satunya harapan kita nih Mbak Yohana. Ya, satu-satu harapan bagaimana dia bisa menekan laju untuk pengesahan revisi RTRWP ini. Karena kalau tidak dibendung itu, maka bagi kita juga untuk memberikan masukan sangat cepat gitu ya. Kita tidak bisa juga kejar deadline begitu dalam memberikan masukan gitu. Karena sangat-sangat banyak yang ingin kita masukkan, terutama soal wilayah kelola rakyat yang pada tatarannya sudah ada dalam perhutanan sosial gitu ya misalnya. Nah, di dalam RTRWP ini itu tidak dimasukkan gitu ya. Salah satu contoh adalah hutan adat. Hutan adat di Pasir itu, terutama di Mulu ya, 7.771 hektar. Di Kutai Barat itu 48 hektar. Tetapi masuk dalam revisi Ranperda RTRW ini hanya 97 hektar gitu loh. Jadi untuk apa perhutanan sosial ini ada ketika memang ruang itu ternyata tidak bisa digunakan untuk wilayah kelola masyarakat. Jadi ke depan memang bagaimana memang komitmennya Pansus untuk membendung percepatan disahkannya ya, yang dipaksakan ini, revisi RTRWP Kalimantan Timur ini gitu ya, karena memang ini berurusan dengan ruang hidup dan keselamatan masyarakat Kaltim sendiri. Iya baik, sebenarnya banyak hal lagi yang ingin kita gali Bu Rahma, Mbak Yohana dan juga Bang Bar, tapi mau tidak mau waktu, tapi kami ingin memberikan sedikit waktu lagi bagi masing-masing untuk memberikan closing statement. Dari Mbak Yohana sebagai penutup, apa yang sebenarnya Mbak Yohana ingin pertegas lagi terkait dengan tema kita pada hari ini? Ya, sebenarnya revisi RTRWP ini adalah momentum ya bagi pemerintahan provinsi untuk memang bisa mewujudkan yang namanya keadilan ruang tadi gitu ya, dan kemudian bagaimana juga pencegahan atau penurunan banjir bisa dilakukan gitu ya. Jadi itulah agenda utamanya. Janganlah soal hanya kepentingan industri ekstraktif yang dinomorsatukan gitu ya, sehingga memang soal wilayah kelola dan keselamatan masyarakat ini menjadi nomor yang kesekian, nggak tahu nomor berapa begitu. Nah harapannya itu, jadi ini momentum memang bagaimana perbaikan-perbaikan kualitas sosial ekologis yang ada di Kalimantan Timur gitu ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik, jangan lagi digunakan untuk memang industri ekstraktif gitu ya. Baik. Gitu. Dari Bu Rahma, sekali lagi apa yang ingin dipertegas sebagai closing statement Bu Rahma? Iya, perda ini memang merupakan produk hukum, tapi dalam politik hukum kita juga melihat bahwa ada deal-deal politik di sana. Sehingga saya juga mengatakan bahwa perda ini juga adalah produk politik. Sehingga hati-hati dalam proses penyusunan revisi RTRW provinsi ini ada kepentingan-kepentingan luar yang itu akan mengganggu keselamatan ruang di bumi Kalimantan Timur. Saya ingin bilang bahwa adanya kepentingan itu lewat izin-izin yang masuk nanti lewat anggota DPR itu pasti akan terjadi. Desakan-desakan itu pasti akan terjadi, nggak mungkin tidak. Nah karena itu di sini partisipasi publik, kemudian akademisi dan masyarakat dibutuhkan agar RTRW ini sesuai dengan yang diharapkan. Bang Bahar silahkan. Harapan satu-satunya. Ya, pertama begini, proses lambat atau cepat, saya sih berharap begini. Pertama adalah, ini kan masih berproses, saya berharap betul masukan dan dari teman-teman gitu kan. Jadi kita tidak bisa juga terlalu lama kalau tidak ada masukan. Jadi masukan itu kami butuhkan dari segala pihak ya. Dan kalau perlu ya kita bahas bareng gitu. Kalau perlu ya saya kan bilang, pasalnya pun kita ayo sama-sama mendiskusikan gitu, mana yang terbaik untuk rakyat. Itu satu yang saya harus sampaikan. Yang kedua memang ya kami cukup hati-hati. Percaya saja bahwa yang disampaikan Mbak Yohana itu masalah misalnya masyarakat adat ya. Benar, jadi ini ada yang namanya kehutanan ini yang menurut saya juga tidak. Kehutanan ini kan bisa dipersingkat Bang Bahar sebagai closing statement. Kehutanan itu semua wilayah kalau dia masuk wilayah kawasan pasti tidak muncul itu yang namanya hutan adat maupun bentang ekologi itu nggak ada. Yang dimunculkan itu ada yang ada di APL. Tapi itu sudah menjadi catatan gitu. Sekali lagi saya mau sampaikan ke teman-teman, ayo bantu Pansus ini untuk bekerja bersama-sama. Tapi kalau dikritik aja baru tidak ada masukan, kami juga bingung juga gitu. Jadi silakan mulai hari ini atau kapan kita diskusi lagi dan kita rapatkan diskusi ini dan karena ini bukan kerja yang ini karena ribuan lembar yang harus didiskusikan. Saya kira itu. Baik, Bung Bahar terima kasih, Bu Rahmat terima kasih dan juga Mbak Yohana terima kasih. Serta rekan-rekan mahasiswa ada Audi Awal, Rahmat Indrawan Sidikin dan Huzaifah Nur Rahma.
dan juga Nabila Aulia Ansati. Terima kasih teman-teman untuk telah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Dan demikianlah untuk Dialog Publika yang diselenggarakan, Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggara Negara, kerjasama Fakultas Hukum bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Tadi sudah disampaikan dari awal, sejak pertama pengesahan ataupun juga pembahasan ini tidak melibatkan partisipasi publik, yang sedianya juga ini harus kembali ke masyarakat dan juga dinikmati oleh masyarakat. Bahkan hingga saat sekarang pun juga jaminan terkait dengan ini akan menjadi sebuah tata ruang yang layak dan baik, serta menyediakan keadilan ruang bagi masyarakat pun juga belum bisa terjawab. Yang jelas pemerintah di sini, eksekutif dan legislatif, harus benar-benar mendengar lebih teliti dan juga mencermati apa yang disampaikan, dan juga beberapa aturan yang juga terkait dengan hal ini juga harusnya menjadi pertimbangan yang jelas agar nantinya ini kembali ke masyarakat benar-benar berkeadilan. Saya Said Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.